Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan bak bola salju kasus pembunuhan Vina yang terjadi pada 8 tahun lalu. Ini mulai memunculkan tokoh-tokoh baru yang selama ini tidak begitu terlihat di hadapan publik. Nah, pernyataan mereka seakan mulai menyingkap kabut kasus yang cukup menghebohkan kota Cirebon di 2016 ini. Ada Saka Tatal, ada Peggy Setiawan alias Peron, ada Aep, dan juga yang terbaru adalah Linda. Baik pemirsa, kita lihat tadi babak baru drama pembunuhan Vina. Kami sudah sebutkan ada beberapa nama yang kemudian memberikan kesaksian kembali. Saka Tatal, terpidana dalam kasus ini pada saat kemudian menjalani hukuman, usianya masih di bawah umur sehingga hanya menjalani hukuman selama hampir 4 tahun. 3 tahun 8 bulan lebih tepatnya. Saat ini bebas, ia lalu bernyanyi mengatakan bahwa ia adalah korban salah tangkap ataupun juga bukan merupakan salah satu pelaku dalam kasus ini. Dan pada saat itu, pada saat di BAP sebenarnya apa yang menjadi peran dari Saka Tatal? Ternyata perannya adalah melempar batu, ikut mengejar korban dan juga memukul wajah Eki. Itu yang dilakukan oleh Saka Tatal. Kemudian berikutnya, nah ini adalah Aep. Salah seorang saksi kunci. Aep ini yang memberikan informasi kepada Rusdiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki mengenai keberadaan para pemuda saat itu yang diduga, yang disebut sebagai penyerang ataupun juga pembunuh pasangan Vina dan Eki. Nah, ini adalah salah satu DPO yang baru saja tertangkap beberapa waktu lalu. Peggy alias Peron. Peggy Setiawan yang disebut juga memiliki nama samaran Robi ditangkap hari Selasa 21 Mei lalu, lokasinya di Bandung, Jawa Barat. Hingga saat ini juga Peggy masih bersikukuh bahwa ia bukanlah otak dari pembunuhan ini dan juga tidak terlibat sama sekali. Lalu ini adalah Marlinda Putri Utami, teman almarhumah Vina, diperiksa sebagai saksi pada 27 Mei lalu. Linda ini juga diminta oleh para netizen pada saat itu untuk buka suara. Pada saat penyidikan dulu dari 2016, pada saat proses persidangan berlangsung, Linda ini tidak pernah dihadirkan. Tapi karena memang cerita yang beredar, kita tahu bahwa Linda ini kerasukan sehingga kemudian memberikan keterangan pada saat ia tidak sadarkan diri atau pada saat kerasukan. Banyak sekali yang meminta bahwa Linda harus diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan akhirnya pemeriksaan dilakukan pada tanggal 27 Mei 2024, tepatnya Senin malam di Polda Jawa Barat. Saat itu Linda juga mengaku bahwa ia sebenarnya bukanlah teman dekat dari Vina dan Eki. Ini dia, 26 Mei 2024, Aep muncul ke publik dan menyampaikan sejumlah keterangan. Aep ini merupakan salah seorang saksi kunci, salah seorang yang memberikan informasi. Sudah saya sampaikan tadi kepada ayah dari Eki dan mengatakan bahwa biasanya para pelaku ini nongkrong di depan warung dan memang tidak kenal dengan nama-namanya, tapi hafal dengan wajah mereka. Kita akan langsung saja dengarkan keterangan dari Aep yang merupakan saksi kunci kasus pembunuhan Vina. Baik, sebelum kita dengarkan keterangan Aep, kita juga akan lihat 26 Mei 2024 hari Minggu pada saat itu, polisi merilis Peggy Peron sebagai otak utama dan 2 DPO lainnya disebut merupakan fiktif. Dan pihak kepolisian mengaku bahwa mengapa sampai ada 2 nama tersebut, yaitu Andi dan Dani. Nama-nama itu disebut, didapatkan oleh pihak kepolisian karena para terpidana lainnya asal sebut. Itu yang disebut ataupun juga dinyatakan oleh pihak Polda Jabar pada saat keterangan rilisnya. Nah ini dia, 27 Mei 2024 Peggy akan ajukan pra-peradilan atas status tersangka. Anda tentu masih ingat pada saat Peggy dihadirkan di acara press release, Peggy terus selalu berteriak mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang bersalah atas kejadian ini. 29 Mei 2026, polisi menggelar prarekonstruksi. Pada saat itu polisi mendatangi beberapa titik
termasuk juga Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, tempat ditemukannya jenazah Vina dan Eki. Di situ kemudian pihak kepolisian memberikan tanda-tanda, kemudian juga ada di wilayah SMP 11, dan sebelumnya kita juga melihat riuh kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon ternyata sampai juga ke istana. Presiden Joko Widodo pun menekankan agar kasus ini ditangani secara transparan. Kita akan dengarkan bersama pernyataan ataupun juga instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada institusi Polri. Vina yang meninggal itu apa? Anggapannya Vina yang meninggal itu viral kan? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada,